Oke, baik. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan semua. Sore, Mas. Salam sejahtera buat kita semua. Wah, luar biasa hari ini kita hari ini kita bisa dapat berkumpul. Kemarin saya komunikasi dengan Mas Didi. Nanti saya akan memperkenalkan beliau sebelum beliau juga mungkin memperkenalkan dirinya dan beliau dari mana. Jadi berkomunikasi dengan Mas Ded bahwa Mas Ded ternyata teman-teman dari Sobat Patil banyak yang pengen tahu tentang cara pemijahan dan ada juga beberapa teman-teman di sini yang memijahkan lele. Semoga bisa berbagi ilmu, semoga bisa bermanfaat apa yang mungkin nanti ke depannya Mas Didi akan sampaikan dan mungkin teman-teman juga mungkin dalam suasana diskusi. Karena kita bukannya diskusi online ya, jadi mau langsung pertanyaan, tapi kita buat rule dan peraturannya begini dulu. Peraturannya adalah teman-teman yang ingin bertanya silahkan masukkan di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Jadi nggak apa-apa di kolom chat. Jadi kalau nanya lebih dari 2 kali 3 kali nggak masalah. Nanti masukkan di kolom chat, nanti mungkin akan saya bacakan dan mungkin nanti Mas Didi akan jawab. Izin juga Mas Riko tadi ada pengantaran bibit. Jadi ketika sekarang ini Mas Riko belum dapat hadir, nanti mungkin akan menyusul sekitar 30 menit sampai 50 menit ke depan karena cukup jauh pengantaran bibit dari Sidoarjo. Nanti beliau akan insya Allah akan bergabung. Saya sebut namanya satu-satu mungkin untuk rasa terima kasih saya sama teman-teman bahwa ini kita bisa panjang sekali. Yang pertama terima kasih Mas Dedi sudah mau hadir. Sama-sama. Ya, baik, sama-sama. Terima kasih Mas Nikolas, Mas Gregorius Bayu, Mas Yusfi dari NTB, Mas Iqbal, lalu Mas Sandi dari Bandung, Mas Rahmat, Lae, ini dari Medan, terus Mas Rido Hanif, halo Mas, Mas Rijal juga halo, sama Wak Sira, yaitu salah satu koleganya atau keluarga dari Mas Yusfi. Luar biasa sekali hari ini teman-teman semua ya. Sekali lagi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi oke, baik teman-teman. Kebetulan di sini juga ada petani milenial. Saya sebutnya petani milenial. Yaitu rekan kita Mas Dedi Isnanto. Halo, assalamualaikum. Jadi mungkin sekelas saja ya saya memperkenalkan Mas Dedi dulu sambil nanti Mas Dedi mungkin akan memperkenalkan dirinya. Jadi Mas Dedi ini dia hitungannya adalah salaman ya Mas ya. Tapi perbatasan antara Salam, perbatasan antara Yogyakarta dengan Magelang. Itu tempatnya Mas Dedi. Jalur sepeda saya tiap pagi kalau olahraga biasanya karena lumayan dahsyat lah. Keren sekali, banyak sawah-sawah dan lain-lain. Pemandangannya bagus lah. Oke, jadi Mas Dedi ini dari AI Fisfam nanti mungkin akan memperkenalkan diri. Saya cuma sekedar singkat saja. Dia adalah rekanan kita juga, kolega kita juga. Dan mungkin beberapa hal Sidoarjo Fish juga banyak belajar, terutama saya dan Mas Riko kepada Mas Dedi. Mas Dedi ini menjual bibit lebih utamanya, tapi lebih pentingnya dia adalah spesialis pemijahan lele. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman ada ingin bertanya mengenai seputar lele, mungkin Mas Dedi akan menjawab dan mungkin akan berkenalan. Ya. Itu aja sih sebenarnya, nanti biar penasaran Mas Dedi sendiri aja yang mungkin akan mengenalkan diri dan menyampaikan beberapa hal ya. Baik, Mas Dedi ini adalah teman-teman Sobat Patil semua. Baik Mas, ini teman-teman Sobat Patil semua. Hari ini rencananya kita memang akan diskusi bagaimana tentang pemijahan lele, sampai trik dan tripsnya, sampai bagaimana bisnisnya dan lain-lainnya lah. Semuanya akan ditanyakan nanti di sini. Teman-teman penasaran kan, ngawinin lele itu piye tau gitu Mas. Jadi judul bimtek kita ini adalah ngintip lele kawin mungkin ya kan. Baik, begitu ya. Silahkan waktu dan tempat, perkenalkan diri dulu Mas Ded. Saya persilahkan, yang lainnya saya minta izin. Kalau mau record di chat aja ya, nanti saya akan allow. Silahkan waktu dan tempat Mas Dedi. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore ya teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dedi Isnanto, biasa dipanggil Mas Dedi. Di sini saya owner dari AI Fish Farm yang lebih memfokuskan ke
produksi benih lele ya. Nah, iFish Farm itu singkat aja ya Mas ya. Sejarahnya itu berdiri tahun 2016. Jadi udah hampir 4 tahun ya, 4 tahun jalan 5 tahun. Kita spesialis di pembenihan lele ya, pembenihan lele yang nanti kita pasarkan ke petani biasanya kebanyakan, atau ke tengkulak kalau produksinya banyak. Tapi kita melayani untuk pembelian bibit yang masih kecil. Besar kita juga melayani, tapi kita lebih fokus ke bibit-bibit yang ukurannya kecil, karena rantai produksi lele itu kan panjang ya Mas ya. Jadi nanti dari pemijahan, terus pendederan, terus nanti ke konsumsi. Nah, kita fokuskan di pemijahan. Nah, mungkin ada teman-teman juga yang beli bibit kecil, terus dibesarkan, lalu dijual bibit yang besar. Nah, itu sudah masuk di segmen pendederan. Nah, untuk kita sendiri lebih fokus ke pembenihan. Nah, di sini mungkin kita nanti akan sharing-sharing diskusi aja ya Mas ya. Mungkin teman-teman di sini juga sudah banyak yang breeder lele. Mungkin pengalamannya juga banyak. Jadi kita nanti sambil sharing-sharing, belajar-belajar tentang yang utama tentang potensi dulu ya Mas ya. Potensi perikanan lele terutama, dan nanti mungkin bisa sharing-sharing tentang tips trik untuk pemijahan lele supaya bisa lebih efektif dan efisien, kan begitu ya Mas ya. Itu Mas, mungkin dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Det. Mas Det, nanti mungkin tolong dijelaskan begini. Tapi dari saya buat komunikasi dulu. Kenapa boleh, Mas breeding lele, alasannya kenapa Mas? Ya, kita simpelnya gini Mas. Kalau saya tuh mulai bisnis lele juga awalnya dari riset pasar dulu ya Mas ya. Kita riset pasar, ternyata permintaan lele itu lumayan tinggi ya Mas ya. Di Jogja aja sehari udah berapa ton. Itu yang secara di data ya, secara statistiknya. Kalau secara realnya, kalau kita keluar ke jalan raya, kita hitung aja dari 1 kilometer jarak kita keluar itu ada berapa tenda pecel lele yang buka. Sama ditambah lagi nanti mungkin ada rumah-rumah makan Padang yang di dalamnya mesti ada lelenya. Nah, dari situ kan kita bisa lihat dari faktualnya juga memang potensinya besar, terus dari statistik juga memang besar sekali, apalagi di seluruh Indonesia. Nah, untuk itu, jadi iFish itu kenapa kok milih di pembenihan? Pertama, karena di pembenihan itu langsung buka rahasia sedikit ya ini ya. Boleh. Itu marginnya paling besar Mas di pembenihan itu. Tapi memang resikonya juga cukup besar, marginnya juga besar, dan harus lebih teliti Mas kalau di pembenihan itu dibandingkan dengan pembesaran atau pendederan, itu harus lebih teliti. Karena untuk pakannya kan juga nggak langsung dari pakan pabrik, tapi pakan alam. Jadi itu kita harus benar-benar bisa bisa memaintain pembenihan itu dengan baik, pemeliharaan ikan itu dengan baik gitu Mas. Terus kemudian kalau kita itu nggak mungkin dapat lele kalau nggak ada yang benih. Nah, saya lihat kebanyakan orang itu cari benih Mas, termasuk petani-petani yang pembesaran itu mereka kesulitan cari benih ternyata. Bahkan kalau misalnya saat panen itu untuk nyari bibit untuk dimasukkan ke kolamnya aja kadang susah. Kadang sampai nyari kemana tidak ada, karena memang di sektor pembenihan ini kita masih butuh banyak pemain di pembenihan. Nah, maka dari itu kenapa kita memutuskan untuk masuk di sektor pembenihan. Nah, dari situ. Mungkin di situ Mas Ale ya, untuk cara-cara teknis pembenihan mungkin nanti kita akan bahas lagi. Ya, oke, baik. Itu ya tadi alasan. Baik, siap. Itu adalah alasan kenapa tadi Mas Dedi adalah memilih bisnis pembenihan atau breeding ya. Nah, Mas, breeding lele itu apa, Mas? Mungkin biar teman-teman tahu. Ya, boleh. Kalau mengawinkan lele ya? Ya, mengawinkan. Ya, breeding lele itu lebih ke kita bagaimana cara membuat lele
dari awal ya Mas ya. Jadi mengawinkan lele antara lele jantan dan betina, kita kawinkan, kemudian bertelur, lalu kita tunggu menetas, dan kemudian kita rawat sehingga menjadi bibit. Nah itu intinya pembenihan itu, breeding itu kan mengawinkan atau memperbanyak ya Mas ya. Membuat lele baru lah intinya itu. Jadi kalau kita main di pembenihan itu, kita yang pertama harus lihat dulu indukannya Mas. Indukan itu kita harus cari yang benar-benar bagus. Karena kenapa? Karena orang-orang yang udah pemain lele lama, entah itu tengkulak atau petani, itu udah bisa membedakan mana lele-lele yang bagus dan mana lele-lele yang enggak. Dulu awal-awal saya juga pakai lele biasa Mas, bukan lele yang dari Dinas Perikanan, kan banyak kan biasanya mereka mengeluarkan yang bersertifikat. Saya tuh pakai lele-lele yang biasa. Ternyata setelah melihat perkembangan, memang kebutuhan pasar tuh cari lele-lele yang bersertifikat, terutama yang dikeluarkan dari Balai Perikanan ya. Nah itu, jadi dari indukan kita harus cari dulu yang terbaik. Sekarang kan ada Sangkuriang 2, Sangkuriang 1, Mutiara, yang terbaru Mutiara. Kalau saya masih ambil di Sangkuriang 2, meskipun yang Mutiara juga ada, cuma kalau di saya itu lebih banyak mencari yang Sangkuriang 2 Mas, karena ikannya relatif lebih panjang dibandingkan yang jenis lain. Itu pertama. Lalu selanjutnya setelah kita punya indukan yang bagus, otomatis kita harus siapkan dulu kolam yang nyaman. Kolam nyaman itu tidak harus yang mewah ya Mas ya. Yang penting lele bisa nyaman di situ sehingga pertumbuhannya bagus. Intinya itu. Kalau sudah ada lele, sudah ada kolam, yang paling terutama yang jangan sampai lupa yaitu di ilmunya Mas. Nah itu di ilmunya. Karena itu juga salah satu modal yang penting. Terus lalu kemudian kita harus siapkan juga pakannya. Nanti sebelum kita breeding, kita kalau udah ilmunya pakannya apa aja, berapa hari untuk disortir pertama, dan selanjutnya. Mungkin dari situ dulu, Mas Ale. Oke, Mas, kalau teknik yang dipakai, ini ada berapa teknik? Misalnya manual atau otomatis? Gitu. Kalau untuk teknik pemijahan itu ada banyak ya Mas ya. Yang pertama ada yang alami Mas. Yang alami itu ya kita ngambil lele, satu pasang, jantan betina, kita taruh di kolam. Kolamnya yang bersih, ya, yang bersih dikasih hijau biasanya. Yang banyak dipakai kan pakai hijau. Pakai hijau, terus kita taruh di situ, tunggu 1 kali 24 jam, nanti bisa bertelur, lalu kita ambil indukannya. Nah, itu yang pertama alami. Jadi tanpa perlakuan apapun. Ya Mas ya. Yang kedua itu ada teknik stripping. Teknik stripping itu kita ambil indukan jantan yang siap kawin ya Mas ya. Terus kita belah, kita ambil spermanya. Bagaimana cara melihat bahwa dia siap kawin Mas? Nah, siap kawin itu nanti bisa dilihat di alat kelaminnya Mas. Kalau yang betina itu biasanya nanti di bagian perutnya itu nanti dia membulat, terus warnanya agak ungu, merah keunguan. Dan yang pasti kalau betina dia gendut ya Mas ya, atau buncit. Ya. Nah itu berarti di sana udah banyak telurnya. Kalau jantan itu nanti di alat kelaminnya itu dia ujungnya kemerahan Mas. Nah itu berarti dia udah siap kawin. Nah itu. Melanjutkan yang kedua tadi ya Mas, yang stripping tadi ya Mas ya. Itu yang jantan kan kita ambil spermanya, yang betina kita ambil telurnya. Jadi caranya bahasa Jawanya diplotot ya, siapa gimana ya? Ya, itu diplotot. Ini bingung juga menjelaskan plotot. Tapi sebelumnya kalau yang stripping itu kita Mas, biasanya diberi hormon untuk mematangkan sel telur dan sel spermanya. Itu ada di pasaran banyak. Itu disuntikkan ke situ, ya, terus nanti baru dilakukan proses tadi. Sedangkan kalau di AIFIS itu kita memadukan antara dua cara tadi Mas. Jadi saya sebutnya semi stripping lah ya Mas ya, semi stripping. Jadi kalau di alami tadi kan tidak diberi perlakuan apa-apa ya Mas ya. Jadi jantan siap, betina siap, langsung masukkan ke kolam.
Tapi kalau di kita itu tetap kita suntik, Mas. Jadi kita berikan hormon pematangan telur. Itu kalau boleh sebut merek nggak ini, Mas? Boleh. Boleh ya. Boleh, Tapi belajar nggak apa. Ya. Banyak macam-macam, ada Ovaprin, terus Ovaspec juga ada. Di internet banyak atau di toko poultry juga kadang-kadang ada. Itu kalau di kita tetap kita suntik, kita kasih hormon untuk pematangan tadi. Setelah itu nanti kita taruh di kolam. Jadi kita nggak stripping, karena kalau di stripping itu kita harus mengorbankan lele jantan, Mas, untuk diambil spermanya. Jadi kan sayang juga tuh, Mas. Kalau di kita nggak, jadi kita ambil sisi positifnya dari stripping, yaitu disuntik dulu biar kematangan gonad sama sel telur sama spermanya bagus, baru nanti kita pijahkan secara alami. Nah, itu selama pengalaman kita ya, Mas ya, itu keberhasilan penetasannya bagus, Mas, bisa 90% lebih dibandingkan dengan yang hanya alami tanpa disuntik. Nah, kelebihan kedua, itu lele itu jarang untuk bisa bertarung. Kalau pas dikawinkan itu kan kalau alami kadang betinanya itu rusak, Mas, karena dikejar-kejar jantan, mungkin karena betinanya belum siap, jadi biasanya hancur. Badannya itu bisa luka-luka. Ya, itu nanti kalau dikembalikan ke kolam, biasanya nanti mati. Karena udah terlalu rusak kan kulitnya, lendirnya juga udah hilang, jadi nanti kalau dikembalikan ke kolam, biasanya kita itu mati selang berapa jam atau berapa hari. Tapi dengan kita suntikan hormon tadi, itu bisa mengurangi. Yang pertama tadi meningkatkan daya tetas ya, Mas ya. Yang kedua itu bisa mengurangi tingkat kerusakan yang betina tadi, Mas. Jadi itu yang biasa kita lakukan di HI-Fish. Itu, Mas. Siap. Oke, itu tadi ada stripping, ada manual ya, Mas Det ya? Ya, ada alami, manual. Ya, suka dukanya, Mas, breeding lele. Suka dukanya. Ya, kalau sukanya banyak ya, Mas ya. Kalau ikan kita jadi, terus kita kejual, terus bisa kejual, itu kan juga otomatis lah gitu. Itu yang kita cari kan ya, Mas ya. Tapi kalau namanya dukanya ya bisa kematian 100% itu bisa, pernah, dan kita juga pernah. Itu karena faktor pakan dulu. Kayaknya pakannya udah kadaluarsa atau gimana, jadi pas kita kasih makan selang berapa jam itu mati semua, kayak itu pakannya udah basi atau gimana dari pabriknya. Nah, itu yang harus kita jeli juga dari dilihat expirednya itu. Itu dulu kita pernah seperti itu, Mas. Nah, itu suka dukanya. Ya kalau dukanya ya selain itu mungkin kalau pas permintaan banyak kita nggak bisa sediakan bibit. Nah, itu juga kita juga ini ya, Mas ya, kurang tapi kan Mas Dedi nanti bisa sebutkan channel YouTube-nya ya biar teman-teman lihat. Oh iya, boleh. Mas Dedi ini kan juga kalau hitungan saya termasuk banyak kolamnya. Jadi ya, saya juga baru tahu karena kita baru komunikasi lagi beberapa ini. Mas Dedi ini kan ternyata juga jual indukan ya. Yang pertama jual indukan. Bisa. Terus yang kedua ternyata Mas Dedi ini juga punya bisnis pembuatan kolam ya, karena memang resource-nya banyak sekali. Jadi pembuatan kolam terpal ya, Mas ya, dengan segala jenis ukuran bisa dibuatkan. Nah, bisa. Itu kan berarti kan itu adalah kedua ketika Mas membuat pembenihan, yaitu penjual kolam terpal sekaligus Mas Dedi juga bikin ini ya jual indukan ya, pasangan indukan di siap kawin. Iya. Nah, ini Mas Det. Permasalahan utama dari breeding lele ini kalau menurut kacamatanya Mas Det apa, Mas? Kalau untuk sekarang ini ya, Mas ya, itu di pakan, Mas. Di pakan itu menjadi permasalahan utama. Kenapa? Karena satu, kita pakai pakan yang terbaik itu pakai cacing sutra tetap nomor satu, Mas. Karena saya baca-baca di penelitian itu juga memang karena daya serap cacing sutra ke lele itu dia paling efektif. Jadi tidak ada daging yang tidak ada kotoran yang terbuang dari dia makan cacing sutra itu. Walaupun kita bandingkan dengan protein pakan dari pabrik, misalnya sama-sama cacing sutra kan sekitar 60% ya, Mas ya.
sama pakan itu 60%, tapi daya tingkat keserapan di tubuh lelenya itu beda, Mas. Yang di cacing sutra itu tetap paling bagus. Sehingga kalau kita pakai cacing sutra kan berapa hari itu udah besar-besar, cepat banget gedenya. Kalau dibandingkan dengan belum tergantikan berarti ya cacing sutra ini. Iya. Itu jadi istilahnya jadi faktor paling penting itu, Mas, kalau di breeding, Mas. Oke. Kalau iya. Itu yang paling krusial sebenarnya. Ya bisa sih pakai pakan pabrik, cuma ya nanti kualitasnya tetap di bawahnya, Mas. Kita nggak bisa memungkiri bahwa cacing sutra itu tetap masih yang terbaik, Mas. Kalau pakai pakan alami yang lain bisa juga pakai kutu air atau kutu air ya, Mas ya, kutu air. Cuma untuk produksi massal untuk piara 100.000 lele, 200.000 lele ya susah juga, Mas. Untuk mengimbangi ya makannya itu banyak banget soalnya. Karena larva ini dia dikasih makan sikat terus ya, Mas Ded ya? Gimana? Cara memberi makan cacing sutra dan kutu air tadi asal ditaruh pasti habis terus, Mas ya? Pasti habis. Kalau untuk bibit pasti habis, Mas. Ya kalau di awal-awal masih irit, Mas, karena kan masih kecil. Tapi nanti kalau udah menginjak hari ke-5, hari 1 minggu itu udah cepet banget, Mas. Berapa tingkat konsumsinya udah naik? Ya, berarti kalau sudah di umur 5 hari, kira-kira menghabiskan berapa, Mas? Kalau untuk 10.000 tetesan itu yang sudah jadi, cacing sutranya berapa liter per hari, Mas? Ya, sebenarnya penggunaan cacing sutra itu relatif ya, Mas ya. Kadang ada petani yang dia menggunakan cacing sampai usia 5 hari, 1 minggu, bahkan 2 minggu. Itu tergantung stok cacing yang dipunya ya, Mas ya. Kalau gampang ya kita lebihkan lagi, nggak apa-apa, tambahkan lagi. Tapi kalau standarnya untuk per 100.000 itu kalau mau agak bagus ya kita butuh kira-kira ya 25 sampai 30 liter udah cukup, Mas. Satu hari? Atau sampai itu untuk keperluan sampai dia disapih atau dirubah pakannya ke pakan pabrik, Mas. Jadi cacing sutra itu kan makannya nggak, istilahnya ya kalau bagus sih 2 minggu, Mas. Paling bagus tuh sampai di usia 2 minggu. Nanti kita baru sapih. Itu ya butuhnya sekitar, kalau sampai 2 minggu ya bisa 30 liter, 40 liter. Cuma kalau dengan 25 liter itu udah cukup, Mas, sebenarnya. Itu nanti paling 1 minggu sampai 10 hari dia udah bisa disapih ke pakan pabrikan. Oke. Siap. Baik. Tapi kayaknya saya sudah mulai melihat teman-teman ingin bertanya. Tapi kalau kira-kira Mas Dedi ada lagi yang mau disampaikan nggak mengenai breeding lele dan tips dan triknya? Tips triknya mungkin kalau breeding banyak ya, Mas ya, di video-video YouTube juga banyak. Mungkin tips trik aja ya, Mas ya. Yang pertama tadi kan kalau yang umum itu kita menggunakan ijuk ya, Mas ya, atau kakaban. Ya, kalau kita itu karena kekurangannya airnya nanti gampang kotor dengan adanya hijau itu, kita sekarang malah tidak menggunakan apapun, Mas. Jadi kolam bersih, kita nggak pakai hijau, nggak pakai apa, dan hasilnya juga sama aja, Mas, sebenarnya. Karena kan di asal lelenya itu memang benar-benar siap untuk kawin, siap dipijah, maka hasilnya sama, Mas. Jadi kolamnya selalu bersih. Karena kalau nanti banyak hijau yang tertinggal di kolam itu biasanya nanti mudah ditumbuhi lumut jaring, Mas. Lumut jaring itu menjadi salah satu musuh buat buat pertumbuhan burayanya, Mas, atau larvanya. Nah, itu kalau bisa ditekan seminimal mungkin. Karena nanti di waktu panen kalau ada lumut jaring juga susah, Mas. Kita mau misalkan bibit lele yang masih kecil sama lumut jaringnya itu nanti udah, wah, itu satu kerjaan sendiri, Mas, lama itu nanti. Makanya banyak peternak lele atau pembenih lele yang dia ditutup. Kalau buat pembenihan dia kolamnya ditutup, jadi nggak terkena sinar matahari. Walaupun kena sedikit, jadi untuk mengurangi pertumbuhan si lumut jaring tadi. Itu karena juga tergantung dari air dari kolam sumber airnya itu, Mas. Biasanya ada sumur-sumur yang memang dia sangat mudah sekali untuk ditumbuhi lumut jaring. Seperti di kolam saya itu juga
relatif mudah sih tumbuhnya. Maka di kita siasati dengan menutup kolam-kolam pemijahan minimal dengan paranet atau malah full tertutup. Gitu, Mas. Baik, siap. Mas, buraya dijelasin Mas apa, atau mungkin teman-teman ada yang penasaran maksudnya buraya itu apa, kayak gimana? Buraya itu larva lele yang udah agak gede dikit, Mas. Iya, mungkin sama sih, hampir sama sih. Tapi intinya itu bibit yang masih kecil lah. Itu kita namakan buraya atau larva, sama aja sih sebenarnya. Ya. Kalau menuju ke kecebong itu yang ada kepalanya dikit itu apa sebetulnya Mas? Itu sudah bibit, Mas. Maksudnya udah buraya itu. Udah buraya ya. Itu. Kita sebut buraya nggak apa-apa. Ya. Oke, Mas Det, ini saya mau bacakan di kolom dulu, tapi nanti kalau mau misalnya teman-teman mau bertanya secara langsung silakan ya. Boleh. Ini kayaknya banyak sekali pertanyaan ini. Oke, saya membacakan dulu. Yang pertama adalah ini pertanyaannya Mas Det. Gimana cara menyuntikkan hormon? Ada praktik apa enggak? Iya. Ya, oke, baik, silakan. Nanti mungkin bisa dikunjungi aja ya Mas ya di channel AI Fish Farm. Ya. AI spasi farm itu di sana udah lengkap Mas. Untuk tutorialnya nanti bisa dicek di sana. Kalau untuk apa itu? Untuk penjelasannya mungkin sedikit saya jelaskan nggak apa ya? Boleh. Jadi cara menyuntiknya itu sebenarnya takarannya kecil sekali Mas. Jadi hormon itu satunya itu 1 botol segini, 1 botol kecil sekali itu cuma 10 mili. Tapi harganya juga lumayan, ada yang 250, ada yang 300, tergantung mereknya Mas. Itu per ekor itu kalau jantan itu per kilonya cuma habis sekitar 0,1 sampai 0,2 mililiter. Terus kalau yang betina itu sekitar 0,4 sampai 0,5 mililiter per kilogram ikan. Jadi sebelum kita suntik kita harus timbang dulu ikannya Mas untuk menyesuaikan dosis dari hormonnya tadi. Jadi kita sesuaikan dengan menimbang dulu. Nah itu memang yang betina itu kebutuhan hormonnya lebih banyak Mas. Mungkin karena kan dia untuk pematangan telur ya Mas. Telurnya kan banyak. Ya. Nah itu Mas. Oke, itu. Lalu itu tadi ini Mas lupa. Tadi baru tak jelaskan. Menyuntikannya itu pakai suntikan yang paling kecil. Yang paling kecil itu yang 1 mili aja. Yang 1 mili. Nanti diletakkan di sirip bagian atas lele yang dekat kepala, pangkalnya sirip itu yang atas, boleh di sebelah kanan, boleh di sebelah kirinya. Nanti menyuntikannya miring menuju ke kepala itu 45 derajat sekitar itu. Jadi disuntik sesuai dosis, terus ditutup sebentar biar hormonnya nggak keluar. Nah untuk lebih jelasnya nanti bisa dicek di sana Mas, di YouTube ya. Videonya ya. Baik. Kalau cara budidaya kutu air Mas Den? Cara budidaya itu sebenarnya Mas, bisa budidaya kutu air itu kalau bisa memanfaatkan limbah dari lele itu sendiri. Kalau piara induk kan pasti airnya nanti rata-rata kan hijau ya Mas ya. Itu sebenarnya bisa jadi media yang sangat bagus untuk budidaya kutu air. Nah yang perlu teman-teman ketahui mungkin kutu air itu jenisnya juga nggak cuma satu Mas, ada banyak sebenarnya. Yang paling terkenal itu ada Moina sama Daphnia. Kalau Moina dia relatif lebih kecil. Kalau Daphnia dia jumbo Mas, lebih besar. Nah, kalau untuk buraya lele itu paling bagus memang Moina. Dari Moina itu paling bagus karena ukurannya kecil. Tapi Moina itu dia habitatnya lebih banyak di suhu yang agak panas Mas dibandingkan Daphnia. Jadi di sawah, pokoknya di tempat-tempat yang terkena sinar matahari, terpaparnya bagus, itu rata-rata tumbuhnya lebih bagus. Makanya banyak Moina yang ditemukan di sawah. Kalau di mana? Kalau di tempat saya itu lebih mudah budidaya untuk Daphnia karena suhunya lebih rendah Mas. Nah itu kita harus tahu habitatnya biar kita mudah. Tapi memang bagusnya di sawah. Mungkin kalau mau coba pakai pakan kutir itu bisa budidaya di sawah. Nanti tiap hari kita ngambil kutu airnya, terus dibawa misalnya kolamnya di rumah ya kita bawa pulang gitu buat makan. Makan ikan bukan makan kita Mas. Wah, sambil ngelawak juga Mas.
Baik, Ya. Mas. Oke, itu ya tadi pertanyaan dari Pak Sirajudin ya. Jadi cara menyuntikkan hormon nanti bisa dilihat. Itu sudah saya share nanti ke teman-teman Sobat Patin semua, Fish Farm. Lalu cara budidaya kutu air tadi, gimana ya cara menjelaskannya? Tapi begitu tadi ya Mas Det ya? Ya, itu gampang sekali Mas. Nanti asal airnya itu hijau, air limbah lele tadi, itu kita letakkan starter di situ. Otomatis kalau Starternya apa nih Mas? starter itu dia kita beli aja yang biasa dijual kan banyak Mas. Kita beli 5.000 apa 10.000. Nanti ditunggu sekitar 3 atau seminggu lah. Seminggu itu dia udah banyak banget. Nanti tinggal diserok. Starter itu maksudnya kutu air itu ya? Kutu air ya, itu? Kutu airnya kita beli. Kita bisa beli atau kita cari di sawah kalau di sawah ada. Ya, oke. Ya. Siap. Begitu ya Mas Det ya. Baik, terus dari Mas Iqbal nih, Mas mau tanya, saya sudah mencoba 2 kali pemijahan dan dua-duanya mati. Semua ikan mati setelah sortiran pertama, Mas, di ukuran 1, 2, 2, 3. Itu kenapa ya, Mas, problemnya? Oh, ya. Sebenarnya kita perlu analisis terlebih dahulu ya, Mas ya. Itu posisinya gimana. Tapi yang pasti yang pertama, itu jangan sampai sortir ketika dia kenyang, Mas. Apalagi bibit, itu rawan sekali, pasti mati rata-rata. Jadi kita harus pasakan dulu kalau mau sortir. Misalnya kita sortir hari ini, jangan sampai dikasih makan hari ini. Minimal terakhir misalnya kemarin. Kalau mau disortir hari ini, terakhir kasih makan kemarin. Jangan sampai hari ini juga dikasih makan. Kita harus pasakan dulu, minimal semalam lah, 12 jam minimal. Nah, itu pertama. Yang kedua, bisa karena cara pengambilannya, pengambilan burayanya mungkin terlalu ekstrim ya Mas. Jadi kalau misalnya pakai pakai kolam yang ada pipa outletnya atau pengeluarannya itu pakai pralon itu, kalau untuk bibit langsung dibuang di situ kalau masih kecil, itu rata-rata mereka mati Mas karena tekanannya terlalu tinggi jadi benturannya terlalu kuat. Itu kedua. Yang ketiga bisa karena dia dipindah di air yang ekstrim, misalnya suhunya dari tinggi ke rendah atau sebaliknya rendah ke tinggi. Kalau bisa airnya itu suhunya harus sama Mas, jangan sampai ekstrim perpindahannya. Lele biasanya kalau mati massal itu biasanya dia stres karena airnya berpindah tadi. Nah itu bisa. Nah kemungkinan di situ nanti coba Mas Iqbal. Siapa tadi? Mas Iqbal tadi dicek lagi. Barangkali itu ada yang miss. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan. Atau juga dari sortirnya, kalau misalnya terlalu ekstrim juga mati. Jadi kalau sortir bibit itu memang disarankan jangan terlalu kecil, Mas. Nah, minimal ya 3 minggu lah. 3 minggu sortir. Kalau pakai cacing, kalau full cacing bisa lebih singkat, misalnya 2 minggu bisa. Cuma amannya kita ambil 3 minggu atau 1 bulan kalau pertumbuhannya agak lama. Jadi biar lele itu struktur badannya udah kuat dulu. Nah itu insya Allah nanti bisa aman Mas. Siap. Oke baik itu ya untuk Mas Iqbal ya. Nanti kalau mau ditanyakan silakan ditanyakan lagi. Terus Mas Det, kalau Mas Det apa budidaya cacing sutra juga di tempatnya Mas Det? Kalau di sini belum ya Mas ya. Dulu sudah pernah tapi memang kita belum berhasil budidaya cacing sutra itu jujur aja. Agak susah memang karena memang butuh media yang agak banyak juga, kan harus lumpur itu Mas kalau cacing sutra itu. Lumpur sama limbah organik kan harus banyak. Jadi kita kesulitannya di situ karena juga butuh lahan banyak. Biasanya ada sih yang budidaya di baskom kecil itu, tapi kan tetap tidak bisa mencukupi Mas. Kebutuhan pakan yang kita perlukan tiap hari kan banyak sekali. Apalagi Mas Dit memang fokusnya ke breeder ya. Iya, jadi bukan hanya satu pasang lele ya kan? Betul ya. Jadi ya biar cari buat rezeki yang lain Mas. Mantap. Ya. Siap itu. Oke baik. Teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya langsung juga satu-satu ya ke Mas Dedi. Kalau mau di kolom chat juga, Mas Det izin, ini kontaknya Mas Det saya sebar ke teman-teman ya. Mungkin nanti ada teman-teman yang langsung mau mengontak Mas Det atau ada apapun itu,
kita semoga di sini bisa bersilaturahim dan bisa berbagi pengalaman bersama ya Mas Ded ya. Insya Allah. Baik, boleh Mas. Sebelum saya bertanya, saya tanya dulu ke Sobat Patil semua. Monggo yang ingin bertanya, satu-satu ya, tiki-taka ya. Oke, saya silakan. Siapa nih? Belum? Kalau belum saya bacakan lagi. Mas, pakan alternatif selain cacing sutra untuk larva lele. Pakan alternatif ya Mas ya. Pertama, tadi udah kutu air. Tapi disarankan yang moina Mas, yang ukurannya kecil, jangan yang DM atau Daphnia magna. Yang kecil. Moina ya? Itu bisa. Terus kemudian yang kedua, pakan pabrikan. Pakan pabrikan itu kita harus benar-benar jeli Mas. Bisa pakai pakan sidat, itu bisa. Tapi kita harus benar-benar teliti ketika pemberian pakannya. Jangan sampai nanti mengotori kolam. Karena kalau mengotori kolam, dia jadi amonia. Otomatis dia jadi racun buat ikan tersebut. Terus akhirnya nanti mati. Jelasin Mas, sidat apa Mas? Saya takut sebutannya beda-beda setiap daerah. Ya. Sidat. Pakan sidat. Nanti coba cari aja di Google banyak Mas. Pakan sidat. Pakan sidat itu bisa. Terus yang selama ini kita coba paling bagus itu sih Mas, pakan sidat. Kalau yang lain kayak apa Fengli, pakan apa itu pakan udang itu mudah sekali untuk merusak air, itu mudah sekali Mas. Jadi kita nggak pakai kalau itu. Pakan sidat mungkin sama itu aja sih Mas. Yang lain kutu air tadi itu. Ya, baik. Itu pakan alternatifnya ya. Baik, Mas Ded, ini ada beberapa. Saya tanyakan satu-satu dulu. Nanti karena mungkin harus detail jawabannya. Pemijahan idealnya dilakukan di musim panas atau di musim hujan? Ini dari Mas Sandi di Bandung. Ya. Kalau pemijahan dilakukan di musim panas atau hujan, sebenarnya kalau kita di bisnis pemijahan, kita udah nggak lihat musim harusnya ya Mas ya. Karena kan kebutuhan lele kan tiap hari ya Mas ya. Jadi selama kita butuh memijahkan ya kita pijahkan. Ini kan untuk musimnya itu memang paling bagus itu pemijahan kalau secara teori ya Mas ya. Itu di musim hujan. Itu paling bagus karena produktivitas lele itu paling bagus di musim hujan. Nah, tapi kendalanya kalau di musim hujan itu lele mudah memijah tapi cacing susah didapat. Karena kalau airnya banjir, ya kan kalau cacing sutra itu kan masih tangkapan alam. Rata-rata airnya banjir, manennya susah. Jadi memang itu kendalanya. Kalau ditanya musim yang paling baik ya musim hujan paling bagus Mas. Kalau musim kemarau itu sebenarnya bisa, asalkan kita kasih makan indukannya itu pakan yang bagus. Pakan yang bagus, terus kondisi ininya juga bagus. Karena rata-rata di musim kemarau itu lele itu susah mijah Mas, atau dia kempes, nggak ada telurnya untuk yang betina itu. Jadi kita harus benar-benar ya solusi pertama kita punya banyak indukan, terus kemudian kita juga kasih makan yang baik, makan yang proteinnya tinggi, terus kondisi air juga bagus. Jadi dia bisa kita produksi terus ketika kita butuhkan gitu Mas. Baik, oke itu untuk pertanyaan pertama Mas Sandi. Yang kedua, seberapa lama kolam ditutup untuk menghindari lumut jaring? Nah, selama 2 minggu cukup atau rekomendasi Mas Ded berapa lama? Ya, itu kita kembali lagi ke ini Mas, ke ukuran ikannya. Kalau misalnya dia udah sampai diukur 1-2, itu bisa dibuka karena lumut jaring udah kalah Mas sama lelenya. Lelenya kan udah aktif, udah banyak, jadi udah nggak numbuh lagi. 2 minggu kalau pakan bagus, lele pertumbuhannya cepat, berani. Bahkan seminggu pun berani Mas. Ini bahkan kalau misalnya punya full cacing sutra, itu nggak usah ditutup pun insya Allah aman karena pertumbuhan lelenya bagus. Jadi lumut jaring nggak sempat tumbuh di situ. Ya. Jadi tergantung size lelenya. Kalau misalnya lelenya udah ya minimal rete. Jadi ini juga panjang lagi ya Mas. Ya nggak apa-apa Mas, santai aja Mas. Sambil ngopi minum saya. Kapur lele itu kan banyak ya Mas ya. Dari yang paling kecil mulai dari namanya dari BB, TT, rete, baru 1-2.
Nah, BB, mungkin dari TT, rete itu udah bisa. Ya, itu bahasa orang pemijahan ya Mas ya. Itu nanti bedanya di ukuran sortirannya Mas, ember sortirnya. Jadi yang paling kecil itu di BB. BB, kemudian TT, rete, lalu ke 1, 2. Nah, kalau di rete itu rata-rata udah berani Mas, dibuka udah berani. Itu udah aman, lumut jaring ya udah kalah. Nah, memang sebaiknya kalau udah agak besar dibuka karena dengan adanya matahari yang masuk di situ nanti airnya juga cepat tumbuh fitoplanktonnya, jadi metabolisme ikannya juga bagus, suhunya naik, ikannya cepat besar Mas. Jangan ditutup terus. Memang begitu. Karena ditutup itu untuk menghindari kalau ada lumut jaring, terus sama nanti kalau hujan. Jadi kalau larva itu kan dia bibit burayak tadi kan kondisinya masih ringkih ya Mas ya. Jadi kalau ada hujan, kena panas, gitu-gitu, nanti otomatis banyak masalah. Nah, jadi amannya kita tutup, gitu. Tapi kalau udah agak besar ya udah kita buka aja biar pertumbuhannya bagus. Itu Mas. Oke, siap. Itu. Lalu pertanyaan berikutnya dari Bung Sandi adalah ketika dilakukan pemijahan, lele betina boleh disatukan lagi di kolam betina yang lama atau dipisah? Ya, kalau di kita satukan lagi aja Mas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena memang itu habitat aslinya, jadi recovery-nya cepat atau pemulihannya cepat. Kalau mau dipindah ke kolam lain juga nggak apa-apa. Kalau dengan catatan kalau kolamnya tersedia ya Mas ya. Kalau enggak kita satukan aja nggak apa-apa. Itu untuk mengurangi kos kolam. Nah, itu kan nanti kalau kita pijah lagi kan tetap kita lihat lagi mana yang siap. Jadi nggak mungkin kalau yang udah dipijah itu kepijah lagi karena otomatis dia udah nggak ada telurnya, udah kempes. Jadi udah aman lah gitu. Kelihatan ciri-cirinya Mas Det ya, kalau bisa Ya siap. kelihatan. Oke, lalu berikutnya adalah lele betina yang sudah dipijahkan boleh langsung dipijahkan kembali? Iya nggak boleh Mas, harus nunggu dulu. Nunggu berapa lama tuh Mas? Harus nunggu dulu. Kalau betina ya paling 2 bulan. Kejar setoran betul ini ya. Telurnya kan habis Mas dikeluarkan. Ya, itu biasa berapa recovery-nya? Berapa lama? Ya amannya 2 bulan Mas. 2 bulan udah bisa dipisahkan lagi. Okay. Dengan catatan pakannya bagus ya Mas ya, dikasih makan, jangan terus istilahnya direndam. Apa nih rekomendasi pakan dari Mas Dedi nih? Kalau pakan indukan atau pakan apa Mas? Pakan indukan kan ini kita pakan indukan. Ya, pakan indukan di pasaran banyak Mas. Pakan khusus indukan itu juga udah bagus. Kalau mau bagus lagi ditambah pakan alami kayak kicot, terus keong itu nggak apa-apa. Cacing juga bagus, tapi nggak usah sering-sering, nggak apa-apa. Seminggu sekali atau 2 kali udah nggak apa-apa. Itu untuk mempercepat proses penelurannya tadi, produksi telurnya. Itu nggak masalah. Kalau pakan indukannya Mas Det, sorry, saya potong. Pakan indukannya mereknya sebut aja nggak masalah. Oh, pakai PF128 bisa yang dari apa itu Matahari Sakti. Sudah jelas, iya. Betul, siap. Terus sama kalau ada lagi pakan KE itu pakan apa ya? Pakan KE cari aja itu dari Java Mas kayaknya. Itu lebih bagus lagi, urutannya lebih tinggi. AE ya namanya. KAE. Okay. Itu proteinnya lebih bagus. Tapi carinya ya mungkin di tempat teman-teman lebih mudah ya. Kalau di sini agak susah sih Mas. Nggak setiap poultry jual. Kalau PF128 itu rata-rata di ini banyak. Itu. Ya, baik. Oke. Mas Det, terkait pertanyaan 3 dan 4, artinya yang tadi pemijahan lele sama lele betina tadi yang dipindahkan. Adakah perlakuan khusus untuk lele jantan setelah dipijah, Mas? Kalau di kita nggak ada, Mas. Jadi kita satukan aja. Karena pada prinsipnya dia kan kembali ke rumahnya ya, Mas ya. Nah, di sana asal kita pijah ini cuma pindah kamar doang bentar ya? Iya, pindah kamar. Karena dia cuma dikasih waktu untuk bulan madu lah, week lah gitu lah ya, berkata ya bahasanya ya. Iya, nggak ada treatment khusus, Mas. Asal dikembalikan ke kolam dengan catatan kasih makan yang baik, dah itu nanti udah recovery sendiri, udah aman Mas. Ini rata-rata kayak gitu udah nggak ada masalah di kita. Berapa hari Mas di recovery lele jantannya?
Kalau lele jantan lebih singkat, Mas. 1 bulan di apa itu? Dipijal lagi udah nggak apa-apa, nggak masalah kalau jantan. Kalau betina 2 bulan. 2 bulan. Lele Iya. jantan 1 bulan, lele betina 2 bulan. Kalau 2 bulan. seminggu Mas, misalnya minggu ini dipijam, minggu depan suruh sikat lagi lah, lele jantan suruh kerja lagi nih. Gimana? Mungkin bisa Mas, cuma hasilnya nanti pengaruh di hasilnya. Berarti sebenarnya bukan masalah karena bisa kan belum tidaknya matang, hasilnya ya. Iya betul. Ininya kan misalnya yang jantan kan nanti spermanya dia belum matang, jadi nanti anaknya banyak yang bermasalah. Suruh kasih makan toge aja kali ya biar matang cepat ya. Iya. Oke, baik. Lalu berikutnya adalah pemijahan idealnya dilakukan di musim panas atau musim hujan. Oh, tadi itu udah ya. Tadi udah Mas. Baik, lalu berikutnya dari Mas Iqbal. Tapi nanti teman-teman sobat patil semua, sorry, nanti kalau misalnya kurang ya nggak apa-apa ditambahin lagi pertanyaannya atau nanti izin bertanya langsung nggak apa-apa, instruksi langsung mau misalnya kurang puas di grup chat di sini juga boleh langsung. Gini, Mas Ded, apakah Mas Dedi menggunakan aerator? Aerator. Saya bisa jawab, tapi menurut Mas Dedi aja. Oke, ya. Kalau di kita nggak pakai ya Mas ya, karena ya sebenarnya itu nggak, kalau pakai lebih bagus ya Mas. Dia kan ada suplai oksigen. Cuma kan nanti instalasi kolam juga harus kita atur lagi tuh Mas. Kalau lele itu prinsipnya asal oksigennya udah tercukupi, terus airnya bagus, udah nggak masalah, nggak usah dikasih aerator. Itu situasional aja. Kalau di airnya udah bagus, terus oksigennya udah tercukupi, dengan tanda-tanda lelenya udah nggak banyak masalah, aman, ya udah nggak usah. Kita nanti malah nambah kos lagi buat ngasih aerator. Listrik meneh ya. Ya, kita kan cari produksi yang irit Mas. Iya, kan benar tahu teman-teman, semua rekanan kita itu bagaimana modal dikit hasil besar, supaya menekan kos, sangat-sangat harus menekan kos. Betul. Yang penting hasil maksimal dan optimal. Betul Mas. Baik, oke Mas Ded, tadi kan sempat nyinggung pakan sidat. Apa yang dimaksud dengan itu? Oke, itu pertanyaannya. Lalu kita kasih lele kita dengan pakan sidat. Soalnya aku barusan lihat di Google pakan sidat itu juga berupa lele. Gimana Mas pakan sidat tadi? Oke, karena kalau Mas Indra lihat tadi, ini dari sobat Bung Indra ya, dia lihat di Google pakan sidat juga berupa pelet. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang pakan sidat itu apa? Apa yang dimaksud dengan pakan sidat? Terus kita kasih lele kita dengan pakan sidat. Ya, pakan sidat itu benar Mas, itu juga pelet. Tapi itu dia peletnya pelet pasta Mas. Jadi harus kita campur air dulu. Pelet pasta. Jadi nanti bentuknya pasta, ya bukan tabur. Tapi itu nanti masih dikasih air secukupnya, terus kita aduk. Kalau kira-kira udah kayak mau buat apa itu bakwan itu, nah itu langsung dikasihkan udah nggak masalah. Itu ya memang pelet tapi dia bentuknya pasta Mas. Kayak mayones gitu ya, kenyang. Ya betul. Kayak mayones itu. Ya, kayak saus lah, diaduk sampai. Betul. Itu ya Mas Indra ya. Lalu Mas Andi lagi, terima kasih untuk jawabannya Mas Ale dan Mas Ded. Oh ya, tak kira pertanyaan. Baik. Ini apa ini? Loyo Mas. Aduh, Mas Yusfi apa kali? Mas. Oke, siap Mas Indra. Berarti itu bener ya Mas? Misalkan sekarang saya kasih pakan lele biasa gitu kan ya, pelet biasa gitu, pelet buat lele. Terus besok saya kasih pakan sidatnya gitu, seling-seling kah atau gimana Kak? Enggak. Jadi kalau itu kan untuk khusus larva ya Mas ya. Kalau udah besar kita nggak perlu itu. Itu kalau dari awal pakan sidat, ya pakan sidat aja, jangan diganti-ganti. Nanti setelah usia setelah ukuran 1-2 atau rete tadi bisa makan pelet yang butiran, kita stop. Jadi nggak selamanya. Ya, itu kan cuma pengganti cacing, Mas. Kalau udah berarti sidat itu untuk larva aja, Mas ya? Iya, untuk larva aja. Kalau mau dikasihkan ke yang besar ya bisa, Mas. Cuma harganya mahal. Iya. Ya, itu khusus larva aja. Sampai masuk ukuran aja, Mas ya. Kalau ya kira-kira udah bukaan mulutnya itu dia udah bisa makan pelet yang khusus untuk lele, udah stop nggak apa-apa. Oke.
Indra ya tadi ya. Oke. Ya, gitu Mas Indra. Siap. Oke, baik teman-teman. Ada lagi? Izin Mas. Ya, siap. Mas Yusfi, silakan, Mas guys. Yusfi habis COVID ngomong terus. Siap. Gantian tanya langsung ya. Ya. Ya, boleh Mas. Mas Ya, Mas. Yusfi ya. Kenalkan. Saya Yusfi ya, Mas. Iya, Mas. Ini ada beberapa yang mau saya tanyakan. Pertama, Mas. Boleh, silakan. Dari satu pasang lele itu biasanya itu menghasilkan berapa butir telur ya? Terus nanti kalau misalnya habis pengawinan, kita bisa nggak apa ada metode tertentu untuk menghitung jumlah telur atau jumlah bibit yang baru menetas itu? Kan misalnya jenengan dapat pesanan gitu, biar dapat tahu angka pastinya dari hasil pengawinan itu bagaimana? Terus ada lagi Mas? Ini kalau ini kan katanya dipakai air bening ya untuk pengawinan. Itu air beningnya perlu dikondisikan dulu apa langsung dari air sumur dikasih ke kolam gitu, nggak apa-apa apa gimana? Terus sama satu lagi Mas, ini kan saya sama paman saya ini kan budidayanya di NTB. Nah kebetulan kami juga susah nyari bibit. Kemarin kita sampai ke Malang itu beli bibit. Dan itu pun sebagian juga ada yang mati karena perjalanannya terlalu jauh gitu. Kalau misal suatu saat kami mau beli indukan, apakah kira-kira indukan itu kuat ya buat dikirim dalam jarak jauh, mungkin sekitar 2 hari perjalanan begitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Yusfi. Untuk yang pertama tadi ya Mas ya, tentang apa tadi, hasil apa tadi Mas? Hasil telur dari satu pasang lele. Oh ya, hasilnya. Hasil telur itu tergantung berat indukan Mas ya. Rata-rata kalau baru pertama kali dipijah itu keluarnya sekitar 25.000 ekor. Kalau normal ya Mas ya. Tapi kalau udah sering dipakai itu nanti otomatis dia naik 50.000. Terus bahkan bisa sampai 200.000 Mas. Kalau memang size-nya udah gede. Itu size-nya 2 kilo, 3 kilo itu bisa sampai 200.000, 100.000 itu udah biasa ya Mas ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua tadi tentang jumlah, kita menghitung jumlah bibit atau telur yang baru menetas tadi ya. Itu kita agak susah sih Mas kalau menghitung jumlah hasilnya dari jumlah telur, tapi kita bisa ukur dari lele yang sebelum dikawinkan. Kita kan timbang. Setelah dipijahkan, kita juga timbang lagi. Nanti dia pengurangannya berapa. Nah, nanti di situ kita ketemu jumlah bobot telurnya kira-kira berapa gram. Itu nanti bisa dilihat. Ya. Terus kalau untuk jumlah bibitnya sendiri, kita nggak bisa menentukan, Mas. Nanti kira-kira jadi berapa. Karena ini sangat relatif sekali ya, Mas ya. Kalau misalnya nanti jumlah kematiannya banyak, otomatis juga turun banyak. Kalau misalnya hidupnya bagus, ya otomatis juga banyak. Tapi kalau jumlah bibit itu bisa dilihat dari size indukannya, Mas. Kalau size-nya biasanya udah sedang ya itu nanti 80.000, 90.000 masih bisa lah. Itu yang ketiga tadi tentang air ya Mas ya, air yang dipakai buat pemijahan. Kalau di kita itu langsung dari sumur Mas. Karena ya alhamdulillah di tempat kita airnya bagus, jadi kita nggak perlu perlakuan lagi. Cuma di beberapa daerah itu ada yang airnya kurang bagus. Nah itu solusinya nanti diendapkan dulu Mas, diendapkan dulu sekitar 2 atau 3 hari. Kalau mau ditambah prebiotik juga boleh, itu lebih bagus lagi. Cuma kalau di kita itu bisa langsung dipakai. Nanti kembali lagi ke air yang teman-teman punya atau di Mas Yusfi nanti bagaimana airnya. Kalau misalnya bagus ya bisa langsung dipakai. Tapi kalau misalnya ada zat besinya tinggi, nah itu nanti diendapkan dulu. Itu yang ketiga ya Mas ya. Yang keempat nanti kita japri via ini aja, via chat aja kalau mau ini ya. Soalnya kita juga belum pernah kalau ke NTB. Karena kan namanya kita ngirim ikan juga paling jauh kemana Mas Den? Gaskan lah. Gimana Mas? Paling jauh kemana? Gaskan lah. Kalau kita masih di lokal aja Mas. Kita masih di lokal. Karena di lokal aja kebutuhannya udah banyak sekali Mas. Jadi kita belum melayani yang jauh-jauh. Iya, saya terakhir ke tempat Mas Den itu
Itu habis terkuras itu gede-gede ikannya. Kemana ini mau kirim ke sini sampai tumpah-tumpah. Nah, Mas Ded, kan ini pertanyaan dari Mas Rijal, beli indukan di Mas Ded apa bisa? Oke, kalau bisa itu harganya berapa langsung aja sebut di sini nggak masalah Mas Ded. Ya Insya Allah nanti Mas, kita jualnya biasanya di kisaran 1 jutaan Mas ya. Itu biasanya udah siap breed. Tapi ini kita nanti biasanya pre-order dulu. Kalau kalau misalnya kebutuhannya banyak, kita biasanya pre-order. Karena kan kita biasanya langsung ambil dari Sukabumi Mas. Jadi nanti kita kita pre-orderkan dulu. Oke, baik. Berarti nanti langsung japri aja ya teman-teman ya, Mas Dedi ya. Langsung via japri. Mas Ded. Ya, sama-sama Mas. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Izin bertanya. Oke, siap Mas Niko. Ini temannya Bung Oki ya, Bung Niko ya? Iya. Salam saya dari Jakarta. Ya, Oke, siap, gas. Oke, ada pertanyaannya nggak terlalu direct ke ke pemijahan sih. Cuman saya mau tanya satu. Tadi kan Mas Ale bilang Mas ini kan bisa memijah gitu, udah tahu proses lele itu dari hulu hilir lah, dari bikinnya, pembesaran sama pemijahan. Saya mau nanya gitu, sebagai misalnya kita yang pembesaran, sebetulnya lebih efektif membeli bibit atau kita berusaha memijah? Karena kita tahu biaya untuk pembesaran itu 20-25%-nya itu dari bibit. Nah, kalau kita bisa memperkecil itu kan berarti kita bisa membesar keuntungan. Itu nomor satu. Nomor dua, tadi kan dibilang untuk membeli indukan yang bagus lebih baik ke Dinas Perikanan. Nah, pertanyaannya kalau kita beli tanpa Dinas Perikanan, bisa nggak dikasih tanda-tanda fisik yang kita bisa tahu nih induk ini bagus apa enggak? Ya. Itu nomor dua. Terus nomor tiga yang terakhir tentang bibit. Mungkin kita nggak punya akses nih ke indukan atau mungkin nggak bisa juga ke Dinas Perikanan. Nah, kita kan biasa beli bibit. Bisa nggak ya kita membedakan secara fisik itu bibit yang baik sama yang kurang baik itu dari waktu kita ngelihatnya gitu. Jadi kita juga lebih efektif. Kadang-kadang juga kita dapat bibit yang kurang baik, kemungkinan bisa mati seperti itu. Itu sih pertanyaannya. Oke, siap. Jadi terima kasih. Iya, baik Bung Niko. Silakan, Bung Ded, gas. Mas Niko, nomor 1 tadi lebih baik mana, beli bibit atau beca gitu ya? Ya. Itu kembali lagi ke sumber daya kita ya Mas ya. Kalau misalnya kita mau fokus di pembesaran, saya sarankan mending bibitnya itu kita kerjasama aja. Misalnya kita mempercayakan pada petani pembibitan yang kita percaya. Karena kalau biasanya kan karena kita nggak bisa menjagakan di satu supplier bibit, biasanya kita ngambil dari mana-mana. Nah, ini nanti nyambung di pertanyaan yang ketiga. Kadang kita dapat baik, kadang kita dapat buruk. Nah, itu. Cuma kalau misalnya kita punya sumber daya yang bagus, kolamnya banyak, terus semuanya juga mencukupi, cacing gampang. Kalau saya sarankan dari mijah aja, Mas. Karena memang pertama cost-nya lebih singkat. Lebih rendah ya, Mas ya. Cuma nanti konsekuensinya otomatis kita harus nambah kerjaan ya, Mas ya. Kita mikir bibit juga nanti sampai di pembesaran. Kecuali nanti kita udah ada beberapa karyawan yang kita taruh khusus di pembenihan, itu tidak masalah. Itu ya Mas ya. Yang kedua tadi indukan. Gimana cara istilahnya indukan yang bagus itu gimana? Biasanya kalau beli dari Dinas Perikanan atau dari ini itu ada sertifikatnya Mas. Yang indukan. Itu udah ada sertifikatnya, jadi itu sebagai bukti bahwa indukannya itu memang indukan yang berstrainnya jelas. Jadi misalnya sangkur yang 2 ya sangkur yang 2, mutiara yang mutiara, jadi kita aman gitu loh, udah ada buktinya. Jadi misalnya ada pembeli yang nanyain indukannya, kita tunjukin sertifikatnya udah beres di situ ya. Kemudian pertanyaan ketiga tadi membedakan bibit baik dan buruk. Kalau secara fisik itu bisa dilihat dari kelincahan Mas. Kalau bibitnya itu ketika kita mau beli lincah-lincah, dikasih makan lincah, terus dia juga kebanyakan di dasar kolam, nggak naik ke atas,
nggak berdiri, itu berarti bagus, itu bisa kita ambil. Kadang ada juga beli bibit kita nggak tahu dari mana, sampai di kolam banyak yang mati ya. Emang paling bagus kita cek dulu ke lokasinya, ke tempat bibitnya itu paling bagus. Dan jangan sampai beli bibit yang banyak yang gantung atau bahasanya hormat itu kayak berdiri, ya itu pasti bermasalah. Yang penting bibitnya aktif Mas, dan dia berada di dasar. Terus sama keseragamannya bagus, jadi nggak jomplang. Misalnya kita beli ukur 79 ya rata gitu loh, ukurannya racak, nggak apa itu, nggak besar kecil lah, itu berarti keseragamannya kurang bagus gitu Mas. Mas Niko. Mas, berarti terima kasih. Melanjutkan yang kedua aja Mas, lebih spesifik. Tadi kan Mas bilang kalau bisa beli di Dinas Perikanan karena sudah bersertifikat. Nah, sekarang optionnya nih Mas, misalnya kita nggak punya akses ke Dinas Perikanan dan kita beli nih sama yang pembeni yang udah mempunyai induk gitu ya. Nah, kita gimana ya buat mengenali kalau misalnya beli dari non dinas itu gimana cara lihat induk ini bagus gitu. Itu aja Mas. Makasih. Jadi kalau beli dari Dinas Perikanan itu, kalau misalnya kita mau akses ke sana, memang ada minimal order Mas, harus gede memang, harus banyak. Jadi kalau misalnya cuma beli 1-2 paket agak susah. Biasanya kalau kita mau lihat dari indukan, ciri-ciri indukan yang bagus itu, pertama dia tubuhnya proporsional Mas, nggak besar kepalanya atau badannya gemutak, itu nggak, jadi dia proporsional, indukan proporsional, jadi terus nggak ada cacat. Jadi dia benar-benar lele yang yang sehat. Biasanya kan ada lele yang agak cacat, misalnya bawah siripnya itu ada yang bengkok, ada yang itu. Nah, itu kurang bagus. Kalau biasanya yang benar-benar proporsional, terus dia juga aktif Mas. Jadi nggak letoy gitu loh. Jadi memang benar-benar aktif. Itu kalau dari secara fisik ya Mas ya. Dan kalau mau lebih ini lagi, lihat di bagian bawahnya. Jadi dari kesiapan kesiapan dia untuk dipijahnya itu dia udah kelihatan. Nanti kalau biasa lele yang bagus itu dia ciri-cirinya ya tadi, kalau misalnya betina ya dia matang gitu loh, bener-bener ungu, terus sama gemuk perutnya. Kalau jantan ya dia kelaminnya itu agak kemerahan. Nah, itu biasanya udah bagus. Jadi itu kalau dari fisiknya. Tapi ya itu tadi, kalau dari dinas ya kita bisa menjamin dengan sertifikat tadi. Jadi kita udah nggak usah perlu nggak usah repot-repot harus jelasin dari mana gitu Mas. Oke. Siap. Oke, baik Mas Det. Sebentar ya, saya sampaikan ke teman-teman, nanti kita ini tinggal 30 menit lagi ya buat teman-teman ya, supaya tidak bertabrakan dengan jadwal maghrib sore hari. Baik, lalu berikutnya adalah cara penanganan penyakit pada benih lele, Mas Det. Contoh jamur, kubis keriting, dan menggantung. Ya, ya. Pertama kita harus ini dulu ya Mas ya. Namanya penyakit lele, apalagi benih, itu memang jadi salah satu masalah yang susah untuk ini, karena kalau bibit udah kena penyakit kayak gitu tuh tingkat kesembuhannya kecil Mas. Jadi sebelum sakit sebaiknya kita kasih pencegahan dulu. Ya Mas, kasih pencegahan dulu. Ya. Jangan sampai airnya itu dia penuh dengan amonia. Caranya gimana ya? Kita harus sesuaikan dulu ukuran kolam sama jumlah bibitnya, jangan sampai terlalu over. Itu nanti tergantung ukurannya. Kalau misalnya masih di 1-2, di size 1-2, kolam 2-3 itu bisa sampai 20.000 ekor. Jangan sampai diisi 100.000 atau 50.000, nanti amoniaknya numpuk, lelenya pada bermasalah. Yang kedua, pakan kalau bisa dibibis dulu, jangan langsung dikasihkan. Ya, dibibis dulu, ditambah prebiotik atau apalah yang intinya dia biar agak ngembang. Jadi kalau dia dimakan masuk ke perut lelenya, dia ngembangnya nggak terlalu gede, tetap ngembang tapi dikit lah, nggak terlalu berpengaruh. Biasanya kalau terus sama yang ketiga itu ini Mas, kalau perubahan antara habis hujan panas, habis hujan deras terutama, nah itu harus benar-benar dijaga. Kalau misalnya memang habis hujan kok lelenya menggantung, nah itu segera
kasih prebiotik, atau kalau enggak airnya dikurangi dikit, terus dijok air yang baru, itu otomatis nanti bisa memulihkan. Karena kalau biasanya kalau kayak gitu tuh dia kemasukan air hujan terlalu banyak, Mas. Jadi pH-nya dia berubah banget. Nah, ini kita sebenarnya juga ada produk sih yang cukup bagus, kita juga sering pakai. Itu dia Humustar. Humustar itu dia nggak perlu nunggu waktu untuk fermentasi, jadi langsung diaplikasikan di kolam, itu nanti otomatis dia pH-nya udah stabil. Kita biasanya pakai itu juga. Kalau untuk lele yang udah agak besar. Jadi nggak perlu nunggu fermentasi. Biasanya kan buat kolam harus fermentasi dulu. Nah itu harus jaga kolam, jaga air yang mesti. Jaga air sama pakan itu yang harus ini. Kalau untuk pengobatan sebenarnya banyak ya Mas obat-obat yang beredar. Cuma kita pengalaman kalau bibit itu kalau udah kena sakit, kalau masih 1-2 masih bisa Mas kita antisipasi. Kalau udah lebih dari 50%, ya udah nanti kita tinggal ini aja, tinggal 50-50 aja. Kita tetap kasih makan, tetap ini. Tapi kalau bibit kena penyakit itu rata-rata udah agak susah, karena memang daya tahan tubuhnya juga belum jadi sempurna, Mas. Beda sama lele yang udah 79 ke atas itu masih bisa lah. Oke, berarti intinya sudah ada tulisannya di situ, Mas ya. Harap coba lagi di setiap bibit lele. Gitu ya. Ya. Baik, oke. Mas Ded, faktor-faktor yang menyebabkan ini dari Mas Andi, faktor-faktor yang menyebabkan telur nggak menetas. Kenapa ya Mas Ded? Ini mungkin karena waktu dikawinkan kencang banget atau gimana ini nggak menetas dia telurnya? Tidak menetas pertama ya Mas ya, itu bisa sel spermanya belum matang bisa. Atau sel telurnya yang belum matang, kedua. Atau selanjutnya bisa juga karena pembuahannya tidak sempurna. Jadi mungkin antara sperma dan sel telurnya itu dia nggak nyatu. Jadi yang netes cuma dikit, itu juga bisa. Yang ketiga karena faktor airnya yang jelek, itu juga bisa. Nah itu kemungkinan cuma di situ. Tapi kalau kita dari awal udah milih indukan yang siap, terus nanti kita tambah hormon, rata-rata kita kalau sekarang udah nggak terlalu bermasalah sih Mas untuk tingkat penetasannya udah aman lah. Gitu Mas. Oke, gitu Bang Sandi. Siap. Kalau kurang nanti tinggal tulis lagi di bawahnya. Baik, lalu dari Mas Yusfi, tadi berapa nih Mas kepadatan benih lele per meter kubik? Benih lele ya. Kalau benih lele itu sebenarnya sangat relatif ya Mas ya, tergantung ukurannya juga ya Mas. Kalau masih larva itu satu kolam 2x3 itu bisa sampai 100 ribuan masih bisa Mas. Cuma nanti kalau udah agak gede, otomatis nanti ikan banyak yang naik karena dia kepadatannya udah tinggi banget. Naik ke atas pada itu tandanya dia udah kekurangan oksigen. Solusinya dikurangi aja, diserok, terus dipindah ke kolam yang lain, dikurangi. Bukan dipindah semuanya, tapi dikurangi. Nah, kira-kira udah agak longgar, nah itu udah aman. Kalau untuk diukur 1-2 tadi bisa sampai 20.000 dengan ukuran 2x3. Jadi nanti dibagi aja Mas, per meternya berapa. 2x3 meter ya tadi, nanti dibagi aja. Kalau ukur 23 itu masih bisa di 20.000 masih bisa. Di 34 nanti mungkin di 20.000 masih bisa. Mungkin amannya di 15.000 aja. Nanti di atas 34, 35 itu 10.000 aja Mas. 10.000. Jadi ini udah standar lah, biasanya kalau di sini seperti itu. Jadi diukur 23 cm itu 20.000 masih bisa. Di 34 dikurangi 5.000, 35 nanti ke atas dibuat 10.000 aja. Siap. Kalau udah 46 nanti buat 5.000. Gitu aman Mas. Oke, baik Mas Ded. Lalu Mas Ded dibisikin lagi tadi probiotiknya apa ya Mas yang dipakai? Itu kalau yang kita pakai yang nggak perlu waktu fermentasi tadi. Nanti biar saya catat. Namanya Humustar. Di kita juga ada sih Mas kalau itu. Humustar kalau ya? Teman-teman. Ya, Humustar. Oke. Humustar. Ya. Humustar. Oke, baik. Ya, lalu Mas, kalau sudah ada telurnya, apa indukannya langsung dipindahkan saja ke kolam lain?
Ya, kalau udah ada telurnya langsung dipindahkan aja Mas, jangan nunggu lama-lama. Nanti dimakan telurnya, Nanti rusak telurnya kalau nggak dipindah. Langsung diambil aja. Jadi misalnya ngawinkan hari ini, besok pagi itu biasanya udah telur. Nah, paginya itu besoknya udah kelihatan telurnya langsung diambil. Indukannya, dua-duanya. Langsung angkut Mas ya? Ya, langsung angkut kembali. Langsung angkut karantina biar dia bisa gas lagi bulan depannya. Betul, ya kan? Betul sekali Mas, ya. Siap. Oke, begitu Mas Rizal ya. Boleh langsung aktif juga ternyata Mas Rizal. Oke, lalu ini baru lagi muncul ini. Di Tokopedia Humustar yang keluar pupu, apakah itu Mas? Humustar itu ada yang khusus untuk pertanian, ada yang khusus perikanan Mas. Ya, nanti kalau kesulitan nyari di kita ada Mas. Nanti japri aja nggak apa-apa. Oke. Begitu ya rekan-rekan ya, langsung japri Mas Ded. Nomor Mas Ded itu sudah saya sampaikan tadi di grup. Nanti monggo kalau mau japri-japrian atau pertanyaan atau apapun itu. Yang jelas Mas Ded selain melakukan pembenihan, Mas Ded juga membuat kolam custom untuk spesialis kolam bundar terpal ya Mas Ded ya. Ya. Lalu juga menjual bibit lele, indukan lele. Iya, bibit juga kan udah jelas dari jadi bibit. Maksudnya ini ya. Lelenya ya. Apa sih sebutannya ini? Iya bibit. Larva. Bibit untuk dikawinkan ya. Iya. Ya, baik. Lanjut, Mas. Terus berikutnya perbandingan jumlah jantan betina saat dipijahkan. Perbandingannya 1:1 aja. 1 jantan, 1 betina. Pernah coba ekstrim nggak? Misalnya 1 betina disikat 4 jantan gitu. Wah, kalau ekstrim paling ekstrim ya 1 jantan 2 betina Mas. Tapi nanti udah kasihan Mas. Gitu ya. Nanti kurang banyak ya. Betul, kurang produktif Mas. Kalau jantannya yang banyak, misalnya jantannya 2 betinanya 1, nanti jantannya itu kadang malah dia tarung Mas. Malah rusak nanti. Amannya ya 1-1 aja, 1:1. Tapi paling ekstrim tadi 2 betina 1 jantan ya? Iya. Itu gas. Itu sudah pernah coba, gimana hasilnya itu Mas Ded? Itu hasilnya yang netes sedikit. Karena mungkin karena kan spermanya udah nggak optimal ya, Mas. Cuma salah berbagi dia ya. Gitu. Jadi tetap 1:1 itu adalah rekomendasi utama ya. Ya. Oke, baik. Baik teman-teman, ini kok sepi nih kolom grup dari Zoom-nya. Oke, langsung mau tanya langsung juga boleh. Atau Mas Ded ada yang mau disampaikan lagi tentang maksudnya tentang gimana sih pembenihan ini atau breeding lele ini? Iya. Yang pertama, teman-teman yang mau main di pemijahan itu pasarnya masih luas ya Mas ya, luas sekali. Tadi buktinya Mas siapa tadi cari lele sampai ke NTB, sampai ke mana? Ke Malang tadi kan. Berarti kan di NTB pun masih kekurangan bibit ya Mas ya. Secara logika seperti itu. Mas Dan kekurangan harganya mahal Mas. Masa ribuan. Rp1.000 Mas Ded. Bibit. Iya. Kita ya kapan-kapan mudahan kita bisa kompak, kita beli lahan di sana, kita pijahin di sana aja. Betul. Kaya kayaknya. Betul. Di Jogja jual 310 perak aja udah setengah mati jualnya Mas Ded. Iya, betul. Makanya itu berarti kan Rp1.000 loh. Kalau di sini udah dapat ini Mas. Tambah 1.000 lagi udah dapat lele gede, nggak usah ngasih makan, tinggal goreng. Iya. Itu pun indukannya belum tentu jelas gitu Mas. Iya. Saya tidak yakin. Cuma mungkin nanti ya, siapa tahu mungkin Mas Ded bisa sudah lintas provinsi ya kalau ngirim indukan lele ya. Iya. Memang masalah utama kita itu Mas Ded ya, pengiriman lintas pulau ya. Iya, betul. Oke. Lalu teman-teman ada lagi? Lumayan nih sebelum masih ada 15 menitan lagi kita nih. 15 menit. Sebelum menuju ke maghrib. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Atau Mas Ded ada yang mau disampaikan lagi yang mungkin kelupaan? Itu ya. Ini Mas, mungkin kalau untuk menekan kos,
itu kalau mau mau bisa menekan cost yang cukup tinggi, pertama pakai cacing itu jangan terlalu lama, Mas. Sedikit kalau misalnya 1 minggu dia udah bisa makan pelet, itu stop, jangan terlalu lama. Terlihat size-nya aja. Jangan 2 minggu harus stop cacing, jangan. Kalau misalnya 1 minggu udah kira-kira ukurannya size-nya udah masuk, udah bisa dikasih makan pabrikan, stop aja. Karena sekarang posisinya cacing sutra juga mahal, Mas, harganya. Udah mahal, susah. Nah, itu harus bisa ditekan. Mas, kalau di sana berapa harganya, Mas? Sorry, saya potong. Cacing sutra per liter berapa, Mas? Per liter sekarang udah sampai 55, Mas. Ribu. Kalah ya BBM ya. BBM ya. Aja liter 7.500. Dulu dari 20.000, 25, 30, sekarang udah 55. Lumayan juga sebenarnya, Mas Det. Lumayan, iya. Gak tahu kalau di daerah lain mungkin lebih murah, Mas. Atau malah bisa kalau ada channel, saya bisa ini, Mas. Bisa juga dikirim ke tempat saya. Asal harganya masuk. Karena kita juga kurang-kurang soalnya Mas Det ya, cacing sutranya. Oke, baik. Mas Det, tadi perbandingan jumlah jantan betina saat dipijahkan bisa diulang. Terus penanganan penyakit lele atau bibitnya? 1:1, Mas. Untuk pemijahnya. 1 jantan, 1 betina. Ya. Untuk penanganannya, saya lebih menyarankan untuk pencegahan dulu, jangan ke penanganan. Kalau penanganan tuh nanti ribet, Mas. Jatuhnya stres sendiri kalau nangani ikan sakit tuh. Dipindah kolam mati, airnya kuras semua, malah ikannya sekaligus dikuras karena mati semua. Nah, itu kan nanti harus karena biasanya kayak gitu, Mas. Rencana mau kuras kolam ya? Iya, dikasih biasanya kan dikasih obat-obat dari pabrik itu kan. Nah, itu juga kalau dosisnya kalau sedikit kok nggak ada pengaruhnya, banyak juga malah habis. Nah, itu lebih baik ini aja di pencegahan. Caranya ya dengan airnya sebelum ikan dimasukkan harus sudah bagus, sudah jadi. Bisa diproses dulu, entah dijadikan air hijau atau kasih prebiotik lah atau apa sejenisnya. Banyak sekarang kita juga ada prebiotik yang khusus untuk kolam dan lumayan bagus, kita juga sering pakai, itu ada. Apa itu, Mas? Itu boleh sebut merek lagi, Mas? Boleh. Kita pakai Blue Green. Pakai Blue Green, itu bagus, Mas. Blue Green. Oke, siap. Ya, kalau teman-teman kesulitan di kita juga ada Blue Green. Harganya insya Allah lebih murah dari mana? Dari di toko online. Nanti bisa dibandingin. Karena memang paling sering ngambil itu, jadi sambil ini juga, dapat harga khusus, Mas, kita, Mas. Ya. Siap. Oke, silakan Japri nanti teman-teman ya. Lalu berikutnya adalah cara menghitung benih lele yang baik, Mas, agar benih tidak luka. Ya, kalau untuk bibit ya, Mas ya, itu ngambil sampelnya jangan banyak-banyak. Misalnya kita ambil sampel itu 100 saja, 110 lah. 110 ekor kita timbang pakai timbangan yang digital. Yang ininya kecil, yang ketelitiannya tinggi. Misalnya 1 gram itu udah standar lah, 1 gram. Timbangan buah itu kan banyak yang digital. Ya. Itu kita timbang 110 ekor, nanti kita hitung kelipatannya aja. Kalau mau cari 1000 ya tinggal kali 10 gitu. Tinggal kali 10 betul. Gitu. Jangan banyak-banyak, jangan 500 atau 1000. Yang pertama kita repot, kedua lelenya keburu stres, Mas. Jadi kalau ngitung bibit, sampelnya jangan terlalu rigid, Mas. Selisih-selisih dikit nggak masalah. Jadi yang penting jangan sampai lele itu bolak-balik ditimbang, jadi malah cepet aja. Jadi misalnya ini kira-kira sekian, ya udah langsung aja ditimbang, masukkan kolam lagi, ditimbang, masukkan kolam lagi. Karena datanya beda, Mas, sama kalau di bibit yang udah gede atau dikonsumsi jauh. Kalau konsumsi mau timbang bolak-balik juga masih kuat. Kalau bibit kalau bibit rawan, Mas. Betul. Ya, sortir juga harus hati-hati, Mas, kalau bibit. Untuk sortirnya juga harus hati-hati. Jangan sampai dipaksa. Kalau misalnya bibit yang masih kecil tuh ya tunggu dia keluar sendiri, jangan terlalu banyak dikasih guncangan itu ember sortirnya. Jadi udah ini aja. Dibuat nyaman lah, Mas. Ya.
Artinya dimanjakan lah ya. Daripada Dimanjakan. nanti itu tadi rencana nguras tapi ikannya kekuras semua ya kan. Iya. Repot lagi. Wah, itu mantap berarti. Gitu ya teman-teman. Ada lagi teman-teman. Tak kira pertanyaan sudah disiapkan dengan banyak nih. Soalnya Mas Ded ini sangat ditunggu-tunggu oleh Sobat Patil ini Mas Ded. Ya, terima kasih Mas. Konten pemijahan ya, sama-sama ini belajar. Betul. Siap. Tapi yang jelas saya sampaikan lagi kepada teman-teman semua. Untuk channel YouTube-nya tadi Mas Ded itu adalah AI Fish Farm. Ya kan? Itu bisa dicek. Itu linknya sudah saya kasih tadi di grup. Lalu nomornya Mas Ded juga saya sudah kasihkan. Kalau mau komunikasi nanti secara lanjut silahkan. Kita di sini saling tambah relasi dan kolegia. Jadi teman-teman monggo kepentingannya masing-masing. Yang jelas di sini saya sampaikan sih ke teman-teman bahwa ya budidaya lele ya kita akan coba ulas dari hulu sampai hilir dan memperpanjang relasi dan kolegia kita gitu ya. Siap. Betul. Nomornya di-share di mana Mas Ale? Oh ya di grup. Oh Mas Niko nggak masuk grup ya. Nanti minta Mas Oki aja Mas Niko. Siap, begitu ya Mas Niko ya. Oke. Ayo apalagi? Le, biasanya ini Mas Rizky nih. Nggak ada suaranya ini kawan kita dari Sumatera nih. Ayo Le, ngomong dong. Gaskan lah Bang, gaskan lah. Ya kan? Hari ini masih libur dulu Bang. Di grup aja kita gas nanti. Oke, siap. Itu ya. Oh, Mas Ded, ini share dong. Membuat kolam terpal itu request yang paling unik ukuran berapa? Dari yang request. Kalau kebanyakan sih diameter 2, Mas. Diameter 2 ya? 2, iya. Kalau yang ready di Mas Ded ukurannya apa aja sih kolam terpalnya? Kita tinggal mau ukuran berapa kita bisa. Oke. Buatkan custom bisa. Siap, itu sudah asal terpalnya. Jangan kasih koma Mas ya. Jangan kasih koma ya. Jadi kasih aja buat nanti. Oh gitu. Siap. Jadi harus bulat ya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ya 1,5 juga nggak apa-apa. Oke. Nah itu Mas Ded itu sudah lengkap ya dari terpalnya sampai awareness-nya ya. Sama buangannya. Mas Ale izin tanya dong. Boleh, siap. Gas. Mas Dedi, kalau mau cek untuk lele yang siap pijah itu kan tadi udah disebutin ciri-ciri fisiknya. Nah itu biasanya kita kan misalnya saya di kolam tuh ada anggaplah 20 lele betina. Saya berarti harus rutin ngecek setiap berapa minggu sekali gitu ya untuk pengecekan si kondisi fisiknya tuh. Nah itu nanti si teknisnya tuh airnya disurutin dulu atau gimana biasanya? Ya, caranya ya Mas ya. Ya. Yang pertama, kalau bagus itu memang punya ini Mas, punya apa? Sanyo portable itu loh, sanyo kolam yang portable itu. Jadi airnya itu jangan sampai dibuang semua. Kalau bisa punya kolam yang lain dialihkan dulu. Kalau nanti kan kering posisinya, tetap harus kita keringkan karena untuk ngambil lelenya terus kita cek kesiapannya kan kita harus keringkan dulu airnya, kita lihat lelenya. Nah, kalau misalnya nanti airnya dibuang semua otomatis kan pakai air baru. Kalau pakai air baru tuh nanti indukannya yang nggak kita pakai itu nanti banyak yang stres Mas. Banyak yang stres karena perubahan air tadi. Nah, solusinya yaitu pindahkan dulu air yang lama, minimal ya setengahnya aja lah. Setengahnya aja nggak apa-apa, nanti setengahnya bisa dikasih air baru, itu nggak masalah. Dipindah dulu, pakai sanyo portable itu, dipindah ke kolam lain, nanti kalau mau dikembalikan, bisa ditaruh di kolam itu, atau airnya dikembalikan ke kolam yang tadi. Kalau misalnya lelenya mau dipindah di kolam yang baru, dengan air yang lama ya nggak masalah. Itu lele udah aman. Gitu Mas. Kalau untuk pengecekan biasanya Mas Dedi ngelakuin berapa kali? Kalau pengecekan, kalau kita mau mijah aja Mas, jangan tiap hari kita cek atau tiap minggu kita ngecek. Misalnya kita mau mijah, nah di situ baru dicek. Nanti kan kita kebutuhannya tinggal berapa. Kalau misalnya kita butuh berapa pasang, misalnya 5 pasang atau 4 pasang, nah kita tinggal ini aja, kita tinggal pilih aja yang paling siap. Kalau misalnya yang lain udah ada, itu nanti buat yang setelahnya, periode setelahnya gitu Mas.
Jadi pengurasannya sampai kering ya Mas ya. Cuman airnya yang dibuang gitu ya, dialihkan aja ke kolam cadangan. Ya, dialihkan. Betul. Oke, terima kasih Mas Dedi. Sama-sama Mas. Siap. Oke, rekan-rekan, ada lagi? Oke, Mas Ded, mungkin saya minta quotation dari Mas Dedi aja. Siap. Oke Mas ya. Apa ya? Disuruh bikin quotes. Intinya dari ya. Yang pasti kebutuhan untuk lele itu masih sangat tinggi sekali ya Mas ya. Untuk kedepannya juga masih sangat potensial sekali karena untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat Indonesia ya Mas terutama. Karena kan daging paling sehat itu ya ikan gitu loh, dibanding dengan ayam atau dengan yang lain itu ikan itu paling bagus. Jadi nah dengan adanya ikan yang kita makan bulunya itu kan dari pembenihan. Jadi untuk kita bisa menjaga ketahanan pangan kita, ayolah banyak-banyak kita breeding lele salah satunya. Itu aja. Biar teman-teman nanti tambah semangat juga. Karena memang permintaannya itu banyak sekali Mas. Saya sampai kewalahan ini untuk apa? Terakhir saya dapat pesanan dari orang Australia itu 200.000 yang dia punya kolam di mana? Di sini juga di Jawa. Ini saya juga masih kewalahan karena dia mintanya kontinu sekali dia tebar itu 200.000 ekor ya. Kita kalau nggak bareng-bareng ya susah juga. Karena kalau di pembenihan itu memang faktor dari lelenya itu berpengaruh sekali Mas. Maksudnya kita nggak bisa narget berapa karena faktor lainnya itu banyak sekali yang di situ. Tapi insya Allah kalau kita udah benar-benar tahu ilmunya terus penanganannya bagus, insya Allah nanti kita bisa dapat lebih dari apa yang kita harapkan gitu. Itu Mas Ali. Siap. Mantap memang kok Bung Dedi ini. Jadi oke, baik, sekali lagi teman-teman saya sampaikan tadi itu yang sudah disampaikan Mas Ded. Lalu nanti teman-teman jika ingin langsung japri langsung, karena memang Mas Dedi selain di pembenihan atau di pemijahan atau mengkawinkan lele, Mas Dedi juga produk lainnya adalah menjual indukan satu, terus yang kedua adalah menjual juga probiotik dan kolam terpal yang custom. Bibit jangan lupa Mas. Ya bibit, itu jelas sudah masih ada dari dipijah jadi bibit. Ya, oke. Tapi biasa skala besar ya Mas Ded ya bibitnya ya. Kalau kecil juga kita layani Mas. Kalau mau skala masih 1.000, 2.000, 3.000 gitu. Kalau stok kita masih ada kita layani. Siap. Nah itu buat teman-teman juga. Nanti di luar dari ini jika teman-teman ada yang ingin bertanya. Karena kan kita juga tidak bisa lama-lama waktunya, tidak terasa 2 jam setengah sudah Mas Ded. Wah 2 jam setengah. 1 jam setengah. Ya, 1 jam setengah. Ini luar biasa ternyata. Untung nggak nyampein materi Mas Ded. Itu Mas Ded cuma perkenalan doang sama pertanyaan. 1 jam setengah Mas Ded. Luar biasa. Oke, baik, sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman sebelum kita tutup, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, nggak ada. Saya gini dong, minta tolong teman-teman semua videonya diaktifin dong. Saya mau screenshot nih. Boleh dong ya? Kameranya dinyalain dong. Oke. Tinggal Mas Rijal sama Pak Sira nih. Kedepannya apapun yang terjadi, teman-teman silahkan japri saja ke beliau.